Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perpajakan ya. Kenapa perpajakan ini menjadi penting dibahas? Karena memang dalam perencanaan keuangan pajak ini menjadi satu subjek atau materi yang menjadi perhatian penting ya, karena pajak ini sifatnya mengurangi penghasilan seseorang. Nah, setiap ada penambahan penghasilan atau kemampuan ekonomi, maka oleh negara akan dikenakan pajak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seluruh penghasilan kita atau penambahan kemampuan ekonomi kita dikenakan pajak? Tentu saja tidak. Karena dalam pajak sendiri ada namanya PTKP ya. PTKP atau nama panjangnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Ini merupakan bagian dari penghasilan dari seseorang wajib pajak pribadi khususnya wajib pajak pribadi memang tidak dikenakan pajak. Oke. Tapi sebelum saya lanjut untuk menjelaskan apa itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, mohon bisa di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari saya seputar tentang keuangan. Oke, ya. Ini berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPH, salah satu unsur pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah PTKP ya. Ini berdasarkan undang-undang, jadi ini undang-undang yang menyebutkan. Jadi PTKP ini merupakan salah satu bentuk akomodir dari negara untuk estimasi biaya hidup, cost of living dari wajib pajak orang pribadi. Karena ini sifatnya estimasi ya, tiap orang PTKP-nya bisa berbeda. Kondisi tiap orang bisa berbeda dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia rata semua. Dari Sabang sampai Merauke PTKP-nya hitungannya sama ya, maksudnya ada ketentuannya sama yang dipakai, tapi pada prakteknya tiap-tiap orang dengan kondisi yang berbeda juga PTKP akan berbeda. Oke, contoh ya, saya ambil contoh, ini adalah Pak Abdul, pekerjaannya adalah pedagang kurma di Pasar Ahad. Nah, beliau bertanya nih, apakah seluruh penghasilan saya itu akan terkena pajak? Tentu saja tidak ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada bagian yang tidak kena pajak ya. Oke, berikut ini adalah cara berhitungnya, inilah perhitungan sederhana. Jadi Pak Abdul, pekerjaannya adalah pedagang, istri seorang ibu rumah tangga dengan anak 2. Status pajak adalah K2. K2 ini maksudnya adalah ada tanggungannya sebanyak 2 orang. Nah, penghasilan bersih 1 bulan itu 12 juta. Penghasilan bersih loh ya, bukan penghasilan kotor, karena PTKP ini nanti kita perhitungkan setelah penghasilan semua dikurangi dengan biaya-biaya. Kalau Pak Abdul ini pedagang maka dikurangi usaha dulu ya, tapi saya ini asumsinya adalah penghasilan bersih ya, penghasilan bersih adalah 12 juta. Nah, untuk PTKP untuk wajib pajak pribadi untuk diri sendiri adalah 54 juta. Lalu kawin 4 juta setengah, anak 2 4 juta setengah kali 2 dapatnya 9 juta. Total penghasilan tidak kena pajak adalah 67.500.000. Lanjut. Nah, penghasilan dalam setahun adalah 144 juta. Nah, di sini penghasilan setahun akan kita kurangi perhitungan PTKP yang sebelumnya, yaitu 144 juta dikurangi 67.500, ketemulah 76.500. Jadi penghasilan Pak Abdul dalam setahun yang dikenakan pajak adalah 76.500. Selanjutnya, dalam perhitungan pajak ini akan dikenakan tarif progresif sesuai dengan pasal PPH pasal 17 sebesar 5% dan 15% ya. Lanjut perhitungannya. Nah, gini, 5% akan dikalikan 60 juta, ketemu 3 juta. 15% dikalikan 6.500, ketemu 2.475. Total pajak yang harus disetorkan negara adalah 5.475. Nah, di sini saya menggunakan tarif yang terbaru yang akan segera dipakai ya dalam perpajakan di Indonesia, tarif progresif ya pasal 17, karena sebelumnya bukan ini tarifnya ya. Sebelumnya ada 5% untuk
untuk layar pertama itu adalah 50 juta, 5% kali 50 juta ya. Sekarang sudah berubah namanya tarifnya. Lanjut. Nah, semisal ya penghasilan Pak Abdul kurang dari 67.500, otomatis tarifnya 0 atau ya bisa dikatakan tidak dikenakan pajak karena kurang dari PTKP-nya. Jadi mungkin ada yang berpenghasilan tapi di bawah dari PTKP tidak kena pajak, tapi tetap wajib melaporkan kondisi pajaknya dengan artian walaupun tidak setor ke negara, tidak setor pajak, tapi bisa memberitahukan negara bahwa penghasilan dia tidak mencukupi untuk dikenakan pajak, seperti itu. Nah, lalu berikutnya, ya ini masalah zakat ya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 PP nomor 60 tahun 2010, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak ya. Tapi syaratnya adalah zakat ini harus disalurkan melalui lembaga badan amil zakat atau yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya teman-teman memang rutin bayar zakat, maka itu bisa mengurangi penghasilan kena pajak ya. Mungkin dalam sebulan ada bayar zakat ya, langsung memotong dari penghasilan yang 2,5%. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan yang tidak penghasilan yang kena pajak. Dan tentunya ya seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, PTKP tiap orang berbeda. PTKP yang sudah menikah berbeda antara yang sudah menikah dan belum menikah. Even yang sudah menikah belum punya anak dan punya anak, PTKP-nya juga berbeda ya, karena memang ada unsur tanggungan seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari channel ini. Terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Dan nantikan video-video berikutnya masih terkait dengan keuangan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.